Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dulur-dulur semua? Berjumpa lagi dengan Otomotif Dagelan. Salam gasdor. Dan di depan kita ada Kawasaki Z900 RS. Capek racer, guys. Kawasaki Z900 RS kok tampaknya tampilannya seperti ini ya, seperti tampilan-tampilan motor lama ya. Ya betul, Kawasaki Z900 memang mengusung atau mengangkat konsep retro klasik. Dan yang untuk di depan kita ini adalah versi yang cafe racer. Mesinnya 900 cc, kemudian menggunakan 4 silinder dan harganya cukup terjangkau ya. Kawasaki Z900 RS Cafe Racer ini salah satu moge retro klasik yang harganya cukup terjangkau ya bagi kaum sultan ya. Kalau kaum menang mending tidak usah lah kalian melirik motor ini. Kalau bercita-cita boleh supaya untuk jadi motivasi kalian. Namun kalau belum mampu ya kita lihat saja dulu dari dekat detail dari Kawasaki Z900. Termasuk murah ya untuk moge yang cc-nya hampir 1000 ya. Dan Kawasaki Z900 ini adalah pengganti dari Kawasaki Z800. Salah satu lini moge Kawasaki yang desainnya retro klasik. Dan di depan kita yang tipenya cafe racer dan tampilannya wow, serius, sangat mewah. Kalau saya punya duit 300 juta saya berani nego nih kan. Nah, kenapa sih Kawasaki kok masih memproduksi motor-motor retro klasik ya? Banyak sekali lini dari Kawasaki yang bentuknya retro klasik seperti Kawasaki Meguro S1, kemudian W175, dan yang paling premium menurut kami adalah ini Z900 karena desainnya itu timeless dan tidak terpengaruhi oleh zaman. Desain-desain retro klasik itu memang pasti akan selalu ada peminatnya dan pasti akan selalu ada pecinta-pecintanya. Apalagi kalian para Kawasaki lover yang dari kecil sudah menunggangi Kawasaki seperti Kawasaki Winter Mercy, Kawasaki KH, Kawasaki GTO. Kalian tahu sendiri kualitas dan desain dari Kawasaki. Mesinnya mantap, kemudian riding posisinya juga oke, suspensinya juga nyaman, dan itu masih dipertahankan sampai sekarang. Kemudian kita lihat desainnya dulu dari depan ya. Untuk desain depan ini memang khas sekali ala-ala motor cafe racer ya. Motor yang digunakan zaman dulu digunakan untuk balap liaran atau balap jalanan dari kafe ke kafe satu lainnya. Dan bentuknya kalau cafe racer identik dengan fairing di depan, fairing mini ya, dan ada visornya. Ya ala-ala motor balap sih memang, namun tidak full fairing. Kemudian untuk Kawasaki Z900 ini depan sudah menggunakan shock upside down yang cukup besar, kemudian dibekali dengan rem double disc brake yang dimana sudah menggunakan floating dan kalipernya bermerek Kawasaki. Ini 4 pot atau 4 piston, jadi sudah BBK ya, sudah menggunakan big brake kit. Piringannya cukup tebal ya. Dan ini untuk kalipernya sedap banget, ini incaran para Ichiki Wirmania. Untuk engine dia serinya Z900 namun cc-nya adalah 948 ya, atau sekitar 950 cc, kemudian 4 silinder dan sudah menggunakan, dan pasti menggunakan ya, bukan sudah menggunakan lagi, pasti akan menggunakan water cooling atau menggunakan radiator berpendingin cairan. Karena ya pasti mesin subser ini temperaturnya pasti akan sangat panas sekali. Dan untuk bagian kopling dia sudah dilengkapi dengan assist slippery clutch. Jadi koplingnya makin nyaman dan perpindahan giginya juga lebih mulus daripada motor Ninja SS. Kemudian untuk di bodywork, nah depan kan sudah menggunakan fairing ya ala-ala motor-motor cafe racer. Atau kalian masih ingat ya motor-motor zaman dulu kayak Kawasaki KH GTO, ada variasi lampu depan nih atau padoknya ya seperti inilah. Jadi desainnya memang timeless dan masih bisa digunakan atau masih ramah di mata atau ya masih enak
dilihat sampai sekarang. Kemudian dengan desain tangkinya ini teardrop dengan rangka yang tubular. Dan motor ini cuma dibanderol sekitar 350-an juta lah ya. Nggak mahal-mahal sekali ya untuk Muki sekelas cc 950 cc, dan desainnya keren sekali. Kemudian dengan tangki berbentuk teardrop dan agak cembung di depan. Nah, di sini ada set covernya atau tutup kaki ya, kalau motor-motor lama bilang ya. Tutup kakinya nih sangat slim, dan di belakang ada buntut yang cukup kecil. Dengan tampilan seperti ini, motor ini memang bergaya retro klasik yang cukup otentik dari Kawasaki. Di sini ada sebuah belt ya. Nah, di sini ada belt atau sabuk yang memang menguatkan aura klasiknya. Kemudian jok di sini juga ada motifnya ya. Motifnya cukup motif lama. Ya, motif apa ya? Motif roti tawar ya. Untuk bagian belakang polos saja. Dan bentuk joknya ini untuk bagian belakang seperti buntut tawon. Ya, seperti buntut tawon. Sesuai dengan khas atau ciri khas dari motor-motor cafe racer. Nah, untuk bagian belakang dengan tampilannya seperti ini kan. Ini tampilannya mengingatkan memang motor-motor lama ya. Namun walaupun ini motor retro klasik, untuk semua penerangan, bagian sen, kemudian lampu belakang itu sudah menggunakan full LED ya. Jadi bukan lagi menggunakan full lampu. Motor retro klasik namun teknologi modern. Untuk headlamp, untuk lampu jauh maupun dekat sudah menggunakan LED, sen juga sudah menggunakan LED. Jadi motor ini untuk sebagian penerangan atau seluruh penerangannya sudah menggunakan full LED light. Keren sedulur, walaupun motor tua atau motor retro klasik, teknologinya tidak kaleng-kaleng ya. Teknologinya sudah teknologi yang cukup modern. Kemudian untuk suspensi belakang ini menggunakan monoshock cantilever ya. Namun di sini juga walaupun di atas seperti ini, dia tidak langsung ke swing arm, dia ada unit tracknya atau ada link sambungannya lagi. Jadi memastikan kestabilan dari suspensi motor Z900 Cafe Racer. Kemudian untuk knalpot atau exhaust mufflernya, dia berbahan stainless dari pabrik ya. Lahir sudah dibekali knalpot stainless, jadi kalian tidak perlu pesan ke Purbalingga untuk membuat knalpot stainless, karena bawaan knalpotnya sudah berbahan stainless, dan desainnya juga ya sangat otentik sekali ya. Desainnya semakin mendukung aura retro klasik dan aura balap antar cafe. Oh ya, walaupun ini motor balap ya, motor balap cafe racer atau motor balap antar cafe zaman dulu, motor ini juga bisa digunakan untuk daily use dan bisa berboncengan bersama istri kalian ataupun mantan kalian ya. Kalau sama janda sebelah nggak usah lah ya. Ini belakang dilengkapi dengan footstep berbahan aluminium, dan seperti ini footstepnya. Dan untuk bagian depan seperti layaknya motor sport, footstepnya sudah menggunakan yang model-model underbone ya. Kalau orang Indonesia atau bahasa pasarnya underbone. Dan desainnya juga unik sekali ya. Rangkanya desainnya cukup otentik ya. Kemudian untuk sisi pengereman belakang, motor ini untuk bagian belakang menggunakan kaliper yang bermerek Nissin. Dia masih single pot ya, atau masih satu piston. Namun motor ini juga sudah dilengkapi ABS. Dan ABS dual channel yang depan dan belakang. Untuk piringan belakang ini cukup besar ya, tidak seperti motor-motor Matic pada umumnya ya. Yang jelas piringannya besar karena inilah motor Muki. Dan velg belakangnya desainnya ya ini cukup asik sekali loh, tidak seperti velg racing pada umumnya. Dia kalau dari jauh sih seperti jari-jari, padahal ini sebenarnya adalah velg casting wheel atau velg CW atau velg racing. Lebarnya sekitar 5,5 in dengan ban menggunakan ban dari Dunlop tipe Sport Max dengan lebar 180. Dan untuk ban belakang ya, tipe ini ban khusus untuk Muki ya, jadi bukan ban sabun, walaupun mereknya Dunlop yang kalian bilang katanya ini ban sabun. Ini tipe Sport Max dengan kompon yang cukup ngegrip di aspal. Dan untuk swing armnya dia memang cuma kotak saja, tidak ada banana arm atau tidak ada stabilizernya. Namun di sini ada shipnya.
Tidak hanya kotak-kotak biasa, dia lebih ke bentuk. Ada shape-nya di sini ya. Jadi sekilas sih seperti swing arm ya, motor-motor tua ya. Ya karena memang motor ini tipenya cafe racer, jadi dibuatlah swing arm yang juga mendekati motor-motor lama atau motor-motor tua. Dan di sini swing armnya cukup nyeni ya, gak cuma CB yang nyeni masih kan, namun Kawasaki Z900 Cafe Racer juga nyeni masih. Nih las-lasan aluminiumnya sangat rapi dan sangat tebal, jadi anti patah. Dan juga karena ini berbahan aluminium, swing armnya juga anti teyeng ya, atau anti karat. Kemudian untuk sisi cockpitnya, kalau kita menggunakan motor ini kemudian pakai helm bel bulit ya, saya jamin kalian akan menjadi pusat perhatian di jalan raya maupun di kota-kota. Kemudian untuk cockpitnya ya, kita dari sebelah kanan saja dulu. Sebelah kanan ada tombol shutter, ada engine cut off, handlebarnya masih handlebar biasa, tidak menggunakan stang jepit atau stang racing ala-ala superbike. Namun di sini stangnya bentuknya kan cukup racing ya. Kemudian racernya nih ya, untuk ukuran stangnya masih pakai ukuran 22 mili, menggunakan racer yang tidak terlalu tinggi. Kemudian di sebelah kiri untuk holdernya ini ada klakson, ini ada lampu hazard, kemudian ini untuk sen, lampu dekat, lampu jauh, dan di sini untuk nanti pemilihan mode berkendara ya, selektor untuk pemilihan mode berkendara, mau mode sport, mode apa, ada semua di sini dan dikontrol lewat tombol ini. Dan tidak lupa juga masih ada high beam ya. Bentukan stangnya cukup racing ya, dengan shape-nya tuh hampir sama sih seperti stang-stang jepit, cuma bedanya kalau stang ini agak tinggi ya, karena memang desainnya tuh retro klasik, bukan sport ya. Sport lama ya, bukan sport-sport yang modern seperti sekarang. Untuk motor seharga 350 juta masih pakai kunci kontak, belum keyless. Namun ini sudah immobilizer, jadi kalian tidak takut motornya dicuri ya, karena tidak bisa sembarang dijebol oleh maling. Dan untuk tampilan di speedometer, di sebelah kanan nih ada RPM, dan di sebelah kiri ada penunjuk kecepatan atau speedometer, dan di sini ada beberapa indikator-indikator ya. Dan di sini juga nanti ada indikator-indikator juga. Bentuknya bulat-bulat dan ada garnish chrome, jadi menguatkan motor ini sebagai motor retro klasik Kawasaki yang sangat otentik, apalagi dengan bentuk atau seri Cafe Racer, menjadikan motor ini motor retro klasik terbaik menurut kami. Dan untuk bagian pengereman depan ini sudah menggunakan master rem yang sangat besar dan tipe radial ya, karena motor ini memiliki speed yang cukup tinggi, karena ya kita tahu sendiri 950 cc 4 silinder kayak apa kencangnya kan, bisa tembus 200 km lebih kan. Jadi tentu membutuhkan performa pengereman yang cukup bagus. Remnya dari Nissin dan jenis yang radial, jadi kepakamannya tidak usah diragukan lagi, apalagi dibekali dengan dua pengereman atau dual disc brake pada roda depan. Dan depan sudah menggunakan tipe floating dengan kaliper 4 piston per sisi remnya. Jadi kanan kiri menggunakan 8 piston totalnya. Dan di sektor roda depan dia menggunakan velg lebar sekitar 3,5 in, kemudian ring 17 dibalut dengan ban yang sama dengan belakang, menggunakan Dunlop Sport Max ukuran 120/70 ring 17. Asli ngiler. Dan spakbornya ini cukup klasik ya, tampilannya seperti spakbor metal warnanya, namun ini bahannya plastik. Dan untuk bracketnya ini cukup nyentrik ya, cukup otentik sekali. Jadi bagaimana sedulur semua, Kawasaki Z900 RS versi Cafe Racer dengan harga 350-an juta. Kalau berminat langsung saja diboyong ya. Buat kalian para sultan-sultan, yuk beli, dan nanti saya coba pinjam ya untuk merasakan sensasi kegilaan mesin 950 cc dengan teknologi dibekali teknologi slipper dan assist clutch.